Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiatul Mahmudah, NIM 182100042. Di sini pada video ini saya bertujuan untuk menjelaskan 3 sistem kewarisan. Yang pertama menurut Hazairin, yang kedua menurut Syahrur, dan yang ketiga menurut KHI. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Fikih Mawaris 2. Dosen pengampunya adalah Ustadz Abdul Aziz MHI. Sebelum masuk kepada pembahasan soal mengenai 3 sistem kewarisan, marilah kita kenal dulu 3 sistem kewarisan tersebut. Yang pertama ini sistem kewarisan menurut Hazairin. Nah, Hazairin sendiri lahir di Bukit Tinggi tanggal 28 November tahun 1906. Nah, ayahnya bernama Zakaria Bahari dan ibunya bernama Amia. Beliau di sini adalah seorang tokoh atau ulama Nusantara yang tujuan beliau ini hanya satu, menyuarakan hukum Islam agar dapat diaplikasikan ke seluruh Nusantara. Nah, sistem kewarisan yang dikenalkan oleh Hazairin ini dinamakan sistem kewarisan bilateral. Nah, di sini yang biasanya pada fikih mawaris Sunni mengutamakan laki-laki atau ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki atau bersifat patrilineal. Nah, di sini dibantah atau diberikan antitesis oleh Hazairin ini berupa sistem kewarisan bilateral atau kekeluargaan. Baik laki-laki maupun perempuan itu diutamakan untuk mendapatkan hak waris. Dan di dalam sistem kewarisan ini dikenal yang namanya Zuhwaroid atau ahli-ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian Zukorobah atau yang biasanya dalam sistem Sunni itu disebut dengan Asobah. Kemudian adanya Mawali atau pengganti kedudukan ahli waris yang utama tadi. Kemudian yang kedua ini sistem kewarisan menurut Syahrur. Nah, Syahrur ini bernama lengkap Muhammad Syahrur Ibnu Daib. Nah, beliau lahir di Salihiyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April tahun 1938. Nah, ayah beliau bernama Daib bin Daib Syahrur. Kemudian ibunya bernama Siddiqoh binti Solih Filiun. Kemudian, nah, di sini beliau adalah salah satu tokoh pemikir keilmuan Islam. Dalam sistem kewarisan beliau menjelaskan atau mengangkat teori-teori batas baik maksimal atau minimum. Kemudian yang ketiga adalah sistem kewarisan KHI ya. Dalam kompilasi hukum Islam dikenal juga sistem kewarisan. Nah, yang diterapkan di sini karena melihat mayoritas masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat bilateral, maka dalam menentukan warisnya sistem kompilasi hukum Islam ini mengadopsi lebih banyak atau condong kepada pemikirannya sistem kewarisan Syiah. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, langsung saja kita membahas soal ujian tengah semester. Ada 2 soal. Yang pertama ini saya bacakan dulu bahwasanya Ahmad meninggalkan sejumlah warisan 500.000. Jadi Ahmad meninggalkan warisan sebanyak 500.000. Nah, ahli warisnya yang pertama itu ada anak laki-laki. Kemudian ahli waris keduanya adalah anak perempuan. Yang ketiga ada ayah, ibu, istri, kemudian saudara perempuan kandung.
kandung ya. Nah, kita akan menentukan berapa bagian waris dari ketiga sistem kewarisan, baik menurut Hazairin, Syahrul maupun kompilasi hukum Islam. Yang pertama, anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem kewarisannya Hazairin ini mendapatkan zawil korobah dengan ketentuan 2:1. Nah, sedangkan pada sistem kewarisan Syahrul, dia ini akan mendapat bagian asobah. Namun, perbandingannya 1:1. Jadi, seperti itu teman-teman. Kemudian, dalam kompilasi hukum Islam, nah ini dikenal dengan asobah. Asobah yang mendapat bagian 2:1. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai ayah. Kalau di sistem kewarisan Hazairin, ayah ini mendapatkan 1/6. Karena apa? Karena masih ada keturunan mayit. Begitupun Syahrul juga 1/6. KHI pun demikian, 1/6. Kemudian pada sistem bagian warisan dari ibu, ini karena ada ahli waris atau anak dari mayit, yaitu mendapatkan bagian 1/6 juga. Di sistemnya Syahrul juga demikian. Dalam kompilasi hukum Islam juga sama. Kemudian seorang istri, karena ini dia memiliki anak, jadi bagian warisnya itu 1/8. Ini sudah diatur dalam Al-Quran ya teman-teman. Nah, Syahrul pun demikian, bagiannya 1/8, dan dalam kompilasi hukum Islam juga demikian, 1/8. Nah, untuk bagian dari saudara perempuan kandung, nah Hazairin ini menyebutnya ini mahjub. Karena apa? Karena masih ada keturunan mayit. Nah, Syahrul pun demikian, mahjub. Tapi alasannya ada dua. Yang pertama, ada keturunan mayit, dan yang kedua ini adalah karena ada ayah. Kemudian dalam sistem kompilasi hukum Islam ini juga mahjub karena ada keturunan dari mayit. Jadi seperti itu teman-teman. Pembagiannya seperti ini. Nah, untuk penghitungannya kita menggunakan penghitungan biasa. Jadi kita samakan dulu bagian yang sudah jelas ya. Bagian warisnya ini kita samakan penyebutnya. Nah, karena di sini ada 6 dan 8, nah KPK-nya ini diperoleh 24. KPK-nya 24. Nah, 24 dikalikan setiap bagian. Nah, bagian yang pertama yang 1/6 ini sama dengan 4/24. Sedangkan yang 1/8 dia akan berubah menjadi 3/24. Nah, setelah itu kita kalikan hasil pengalian dengan KPK ini dikalikan dengan jumlah warisan. Ini sejumlah 500.000. Jadi kita hapus dulu. Di sini saya sudah menghitungnya. Jadi langsung saya masukkan. Bahwasanya ketika dihitung hasilnya, ayah ini mendapatkan 83.300. Bagian 1/6 dari ibu juga demikian, 83.300. Begitupun istri ini bagiannya adalah 62.500. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena sudah ditemukan bagian masing-masing dari ayah, ibu maupun istri, kita masuk ke penentuan zawil korobah. Nah, ini kan kita menghitung sisanya ya, 500.000 dikurangi jumlah ini semua. Ketika dijumlah, ini jumlahnya ada 229.100. Nah, sisa hartanya yang didapati adalah senilai 200
Nah, karena ketentuan Hazairin ini 2:1, maka anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2/3, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian 1/3. Dikalikan jumlahnya ini, sisanya ini. Nah, hasilnya kita dapati adalah anak laki-laki mendapatkan bagian Rp180.600. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian Rp90.300. Ketika dijumlahkan, hasilnya kembali Rp500.000. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih atau beranjak ke sistem kewarisannya Syahrur. Nah, karena bagian warisan yang pertama, baik ayah, ibu, istri dalam sistem kewarisan Hazairin, Syahrur, KHI itu kan bagiannya sama semua, maka tidak perlu dihitung lagi. Kita cukup memasukkan nilai dari hasil yang telah kita jumlahkan tadi. Jadi ayah mendapatkan 83.300, ibu pun demikian 83.300, dan istri mendapatkan 62.500. Jadi seperti itu teman-teman. Langsung kita beranjak kepada sistemnya Syahrur ini. Ini kan sistemnya dia pakai asobah, cuman 1:1 ya. Jadi sisa harta yang tadinya itu jumlahnya 270.900 ini dibagi 2. Nah, hasilnya ini adalah 135.450. 135.450. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya kembali 550. Nah, yang KHI, nah karena asobahnya itu 2:1, jadi kita tidak perlu menghitung lagi, sudah jelas seperti Hazairin tadi. Hasilnya adalah 180.600. Kemudian yang perempuan, anak perempuan ini mendapat 10.300. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam sistem kewarisan Hazairin ataupun KHI, karena Hazairin ini dengan Syiah itu tidak jauh beda, maka KHI pun demikian. Dalam perhitungannya hasilnya pun sama. Ini pengecualinya di Syahrur, karena Syahrur ini asobahnya ini 1:1 teman-teman. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan. Hasilnya demikian. Anak laki-laki menurut Hazairin mendapatkan bagian 180.600. Demikian Syahrur. Kalau Syahrur ini bagiannya hanya mendapatkan 135.450. Kemudian KHI 180.600. Kemudian anak perempuan Hazairin mendapatkan 90.300. Kemudian kalau anak perempuannya di Syahrur ini mendapatkan 135.450, dan yang KHI yaitu mendapatkan bagian anak perempuannya ini 90.300. Sedangkan bagian ayah itu semuanya sama, jumlahnya adalah 83.300 dari 1/6 bagian tadi. Kemudian ibu ini juga 83.300 dari bagian 1/6 penghitungan tadi. Kemudian istri ini mendapatkan 62.500 semuanya dalam sistem Hazairin, Syahrur maupun KHI, karena bagiannya adalah 1/8. Jadi semoga dapat dipahami. Baik teman-teman, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, soalnya ini adalah Khadijah. Khadijah meninggal. Dia meninggalkan warisan sejumlah 550.000. Nah, ahli warisnya ada suami, kemudian ibu,
saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seibu, kemudian ada ayah dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, seperti pembahasan yang pertama, kita tentukan bagian warisnya dulu. Yang pertama itu dalam Hazairin, suami ini mendapatkan bagian 1/4. Mengapa demikian? Karena masih ada keturunan ya, keturunan dari anaknya, cucu. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 bagian karena masih ada keturunan lain. Kemudian saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan seibu ini maju. Karena apa? Masih ada keturunan lain. Kemudian si ayah ini bersama dengan ibu mendapatkan bagian 1/6. Karena apa? Masih ada keturunan lain. Kemudian cucu perempuan ini mendapatkan sisa harta seluruhnya. Dalam syahrur kita tentukan bahwasanya suami ini juga mendapatkan 1/4 dengan alasan yang sama, ada keturunan lain. Ibu pun demikian, 1/6. Karena masih ada keturunan lain. Kemudian, nah, ini saudara laki-laki kandung maupun saudara perempuan seibu ini mahjub. Mahjubnya karena apa? Karena ada cucu dan juga ayah. Itu alasannya. Kemudian yang ayah mendapatkan bagian sama, 1/6. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir cucu ini mendapatkan sisa harta. Demikian pula sistem KHI. Suami mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, saudara perempuan maupun saudara laki-laki itu tadi mendapatkan termahjub. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 dan si cucu mendapatkan sisa harta seluruhnya. Nah, caranya pun sama dalam penghitungannya. Karena dalam bagian waris yang telah ditentukan tadi terdapat pembilangnya 4 dan 6, jadi dapat disimpulkan KPK-nya itu 12. Yang 1/4 itu menjadi 3/12, sedangkan yang 1/6 itu menjadi 2/12. Dan langsung kita kalikan dengan 550.000. Kalau 3/12 ya, yang 1/4 tadi kan menjadi 3/12, dikalikan 550 itu hasilnya adalah 137.500. Kemudian ibu ini kan 1/6 tadi berubah menjadi 2/12 dikalikan 550, hasilnya adalah 91.700. Ya. Kemudian ayah sama, karena bagiannya 1/6, dia mendapatkan bagian 91.700. Dan ketika dijumlahkan semuanya, ini totalnya ada 320.900. Jadi, seluruh harta yang ada dikurangi oleh jumlah keseluruhan yang telah dibagi. Ini 550 dikurangi dengan 320.900. Ini sisa untuk sisa untuk cucu perempuan ini mendapatkan 229.100. Jadi si cucu perempuan mendapatkan bagian 229.100. Nah, karena dalam sistem syahrur maupun dalam KHI tidak ada perbedaan pembagiannya, jadi hasilnya pun akan sama.
yang suami dapat 137.500, si ibu mendapatkan 91.700, kemudian ayah pun sama mendapatkan 91.700, dan sisa harta untuk cucu perempuan sama jumlahnya 229.100. Jadi seperti itu teman-teman. Pada soal kedua, bahwasanya ketika ditentukan bagiannya ini semuanya sama. Suami mendapatkan 1/4, kemudian ibu mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6 juga, kemudian saudara laki-laki dan perempuan ini termahjub karena masih ada keturunan mayit, yakni cucu perempuan dan ayah. Kemudian si ayah juga mendapatkan 1/6, kemudian cucunya ini mendapatkan sisa harta. Jadi total dalam sistem kewarisan Hazairin, Syahrul maupun KHI, suami ini jika dikomersilkan bahwasanya dia mendapatkan sejumlah Rp137.500, kemudian ibu mendapatkan 91.700, dan ayah sama bagiannya 91.700, dan yang terakhir cucu perempuan ini mendapatkan sisa seluruh harta yakni sejumlah 229.100. Jadi itu pembahasan mengenai soal yang kedua. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.